Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa salim wa barik alaih. Amma ba'du. Dengan channel Tukang Kebun dan Kucing yang setia di sini, alhamdulillah wa syukrulillah kita bisa berjumpa kembali. Kali ini saya ingin menceritakan masih tentang budak angon atau Satrio Piningit, yaitu tentang kisah kesalahan-kesalahan masa lalu piutang darah sang budak angon atau Satrio Piningit. Disampaikan di dalam Uga Wangsit Siliwangi bahwa tabir masa depan kunci untuk menyingkapnya adalah harus mengingat tentang kesalahan di masa lalu. Beliau menyatakan bahwa nu dihandeuleumkeun itu adalah sosok yang teundeun poho nu bareto, nu mangkuk di saung butut. Seseorang yang menyimpan, mengenang, menelaah, menyaksikan, mengumpulkan, menghitung-hitung kesalahan-kesalahan, kekhilafan-kekhilafan di masa lalu. Saya ingin menyisipkan sebuah pendapat pribadi di sini, yaitu tentang betapa sangat bijaksananya, betapa sangat besar jiwanya sosok Sang Prabu Siliwangi ketika menyampaikan hal-hal yang sebenarnya sangat menggemaskan bagi saya pribadi di sini, dan mungkin ada juga orang-orang yang memahami bahasa Sunda ketika membahas atau membaca tentang Uga Wangsit ini, yaitu beliau Prabu Siliwangi melihat kesalahan-kesalahan yang sebenarnya disengaja dikarenakan hawa nafsu, keserakahan, iri dengki, ketamakan personal pelakunya. Beliau hanya mengatakan itu sebagai poho, sebagai sesuatu yang berhubungan dengan kekhilafan, tidak disengaja. Saya sangat terharu dengan hal ini. Itu hanya selipan, kita lanjut ke materinya. Teundeun poho nu bareto, menyimpan kesalahan di masa lalu. Kesalahan apa? Sehingga kesalahan tersebut harus ditebus dengan mengorbankan banyak sekali tumbal di negara kita, di pertiwi kita, dan tumbal tersebut adalah orang-orang kita sendiri, tetangga kita, saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, tetangga dekat, tetangga jauh, yang sebenarnya seluruhnya masih memiliki kaitan kekerabatan, tetapi sudah menjadi kodratnya, sudah menjadi takdirnya, bahwa itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Lalu apa kesalahannya? Sejak kapan kesalahan itu diperbuat? Kesalahan ini bukanlah kesalahan yang kecil, karena dilakukan secara berulang kali dan dilakukan dari generasi ke generasi. Dimulainya adalah lebih dari 1000 tahun yang lalu, ketika negeri kita ini telah mengalami masa-masa pemerintahan yang dipimpin oleh seorang kepala negara yang kita sebut sebagai raja.
Sosok beliau adalah Prabu Banjaransari. Itulah kesalahan pertama yang telah dilakukan oleh orang-orang pendahulu kita, di mana di dalam kisah Banjaransari ini ada seseorang yang sangat tamak, sangat iri dengki, sangat ingin dengan yang namanya kekuasaan, demi untuk kesombongannya, demi untuk nafsu berkuasanya, demi untuk mengedepankan arti penting dirinya tentang kekuasaan, tentang jabatan, dan tentang martabat diri di hadapan manusia. Lalu berlanjut setelah masa itu dengan kejadian yang kita kenal dengan peristiwa Bubat, yang juga sangat berkaitan dengan yang namanya nafsu untuk berkuasa. Lalu berlanjut lagi dengan yang namanya peristiwa-peristiwa lain. Lalu juga berlanjut kepada peristiwa Ratu Kulon, berlanjut lagi dengan peristiwa Raden Alit, berlanjut lagi dengan peristiwa Adipati Ukur, sehingga dengan zaman kemerdekaan kita masih terus berlanjut dan dilakukan oleh orang yang garisnya sama itu juga, dari keturunan mereka juga. Bagaimana mungkin ada yang namanya permaafan ketika pelakunya sendiri tidak meminta maaf? Bagaimana mungkin ada yang namanya pengampunan ketika pelakunya sendiri tidak mengakui kesalahannya lalu bertobat, memperbaiki diri dan meminta ampun? Di mana letak keadilan apabila itu terjadi? Membiarkan orang yang zolim, membiarkan orang yang sewenang-wenang berkuasa dan mempertahankan kepalanya untuk menginjak kepala dan untuk menyisihkan hak-hak orang lain. Sedangkan itu adalah perbuatan yang dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Inilah yang harus menjadi pengertian kita bahwa pertanggungjawaban di akhirat itu jauh lebih berat daripada pertanggungjawaban di dunia. Kengerian di akhirat itu jauh lebih mengerikan daripada kengerian di dunia.